Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 mau ngejelasin jurnal yang udah kita review sebelumnya. Judulnya adalah Mathematical and Simulation Modeling of the Aqua Boy Wave Energy Converter. Nah, kelompok 4 sendiri itu terdiri dari 5 orang yang diketuai oleh Nur Damayanti dan beranggotakan saya sendiri Adelia, ada Devi Triana, Dani Sylvia, dan Pipit Fitria. Nah, sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih kepada dosen pembimbing kami yang udah ngebantu kami sampai sejauh ini. Kepada Ibu Nika Dwi Grafika dan Tantias, kami ucapkan terima kasih. Nah, kita langsung lanjut aja ya ke pembahasan review jurnal kita. Apa sih yang melatar belakangi dari terbentuknya jurnal kami? Nah, latar belakangnya tuh ada yang namanya energi, kayak yang kita tahu nih. Energi itu kan sangat diperlukan oleh manusia. Nah, di Indonesia sendiri, energi itu biasa dihasilkan dari fosil-fosil, baik itu fosil hewan atau fosil tumbuhan. Nah, kan seiring berjalannya waktu dan seiring berkembangnya populasi manusia yang semakin banyak, jadi kan energi yang ada di bumi itu semakin lama kan semakin habis. Nah, jadi kita perlu yang namanya energi alternatif. Nah, energi alternatif itu bisa didapatkan dari yang namanya Aqua Boy. Nah, energi sendiri itu bisa dikonversikan menjadi energi listrik. Nah, energi listrik itu kan juga merupakan salah satu kebutuhan yang penting tuh. Jadi kalau misalnya energi habis, jadi energi listrik juga bakal habis. Nah, jadi gimana cara kita mengatasinya tadi? Itu menggunakan Aqua Boy salah satunya. Gimana caranya? Nah, jadi Aqua Boy ini itu menggunakan sistem mengubah energi kinetik dari gelombang air laut menjadi energi listrik yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aqua Boy sendiri itu merupakan struktur pelampung apung yang dimana dia itu bisa mengubah energi dari gelombang vertikal menjadi energi listrik. Nah, fokus dari makalah ini sendiri itu adalah gimana sih pemodelan dari Aqua Boy itu sendiri dan fisik kerjanya dari Aqua Boy itu sendiri. Nah, untuk pemodelan itu dilakukan simulasi di mana kita bisa mengukur apakah Aqua Boy bisa bekerja dalam kondisi yang ekstrim atau enggak, seperti itu. Nah, prototipe dari Aqua Boy sendiri itu terdiri dari sebuah lantai yang dimana dia memberikan daya apung ke sistem dan menjaganya agar tetap mengambang. Di bawah dari lantai itu disambungkan silinder yang besar yang bisa disebut juga dengan pedal gas. Alat itu tuh terbuka di mana fungsinya untuk masuknya air dari kedua sisi. Lalu ada juga piston, yaitu piston tuh ada di tengah-tengah tabung eksalator di mana dia terhubung ke bagian atas dan bawah pelampung dengan menggunakan pompa selang yang terbuat dari bahan semi elastis. Frekuensi alami dari piston dan pelampung yang berbeda, dia dapat menghasilkan gerakan-gerakan relatif yang signifikan antara keduanya, sehingga dapat meregangkan atau menekan pompa dan selang. Air dan pompa itu didorong melalui sistem katup, periksa, dan sistem hidrolik yang berakhir di turbin Pelton. Turbin yang secara langsung menghasilkan listrik. Nah, dari jurnal yang udah kita buat sebelumnya itu ada 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana Aqua Boy merespon kondisi gelombang nyata dan bagaimana persamaan pengatur yang memodelkan dinamika dari vertikal Aqua Boy itu sendiri. Dari rumusan masalah itu, nah kita punya 2 tujuan juga nih. Yang pertama adalah menentukan kondisi gelombang nyata dan menentukan persamaan dari pengaturan yang memodelkan dinamika vertikal Aqua Boy. Ada 3 manfaat di sini. Yang pertama adalah dapat menganalisis dan menentukan kondisi gelombang nyata dengan cara penyajian laboratorium. Lalu yang kedua, dapat menentukan persamaan model dinamika vertikal Aqua Boy. Dan yang terakhir adalah dapat membuat simulasi pemodelan dengan pemodelan dinamika vertikal Aqua Boy menggunakan software Google Colab. Nah, kita kan udah tahu latar belakang dari jurnal kita. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang bakal ngebahas tentang jurnal yang udah kita buat. Dalam pembahasan pertama, kita akan membahas mulai dari model matematis sistemnya. Nah, dari gambar sistem berikut, kita lihat bahwa terdapat beberapa simbol-simbol mulai dari M1, M2, A, B, dan lain sebagainya. Untuk M1 sendiri itu merupakan massa struktural dari pelampung, di mana nilai M1 dapat diasumsikan dengan air yang dipindahkan oleh pelampung. Lalu A itu merupakan massa tambahan air untuk pelampung.
di mana massa tambahan merupakan inersia yang ditambahkan ke dalam sistem karena benda yang mempercepat atau memperlambat harus menggerakkan sejumlah volume fluida di sekitarnya saat bergerak melewatinya. Lalu ada B, di mana B adalah redaman hidrodinamik pelampung atau biasa disebut redaman kental. Biasanya berkaitan dengan gaya yang diterapkan pada pelampung oleh gaya luar yang menahan gerakannya. Dalam hal ini, gaya luar itu sama dengan gaya tarik. Kemudian ada SHS. SHS sendiri merupakan parameter kekakuan hidrostatis yang biasanya dihitung dari luas bidang air apung dan massa jenis air. Kemudian untuk D adalah redaman sistem PTO atau pompa selang. Desain Aquaboy yang dibahas dalam laporan ini memiliki sistem atau istilah redaman non-linear. Kemudian kita lihat ada juga nilai C, di mana C merupakan kekakuan pegas PTO. Koefisien ini biasanya bergantung terhadap spesifikasi pompa selangnya. Lalu ada juga FWT, yang merupakan gaya menarik gelombang terhadap waktu. Lalu ada M2 yang merupakan massa air dalam tabung akselerator. Dalam pengerjaannya sendiri, terdapat nilai-nilai yang bisa kita asumsikan sesuai dengan tabel berikut. Mulai dari panjang keseluruhan, vertikal, panjang rumah generator vertikal, hingga koefisien gaya hambat atau CD. Terdapat nilai-nilainya seperti pada tabel berikut. Setelah kita melihat tabel, kita dapat melakukan simulasi Aquaboy. Tentunya sebelum melakukan simulasi, kita harus menentukan persamaan-persamaan apa saja yang akan kita masukkan ke dalam simulasi. Nah, dari sistem model yang ada pada gambar, didapatkan dua persamaan matematis yang akan digunakan dalam simulasi kali ini. Berikut persamaannya. Persamaan pertama digunakan untuk menghitung bagian M1. Nah, untuk persamaan kedua untuk menghitung bagian M2. Untuk melakukan simulasi pada Google Colab, maka diperlukan kelengkapan nilai dari variabel-variabel yang ada pada persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini, dalam rumus, kita tidak menemukan nilai B, SHS, M1, dan M2 dalam tabel yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Maka kita perlu mencarinya. Dengan cara apa? Untuk B sendiri dapat kita lihat rumusnya adalah F drag per V atau sama dengan setengah rho CD HF P DF V RMS sehingga didapatkan nilai 12,960 Newton second per meter. Lalu untuk mencari nilai SHS kita dapat menggunakan rumus Pi per 4 dikali rho G dt kuadrat sehingga didapatkan nilai 284,306 Newton per meter. Kemudian untuk nilai M2, kita dapat menggunakan rumus Pi per 4 rho LT dt kuadrat sehingga nilai yang kita dapatkan adalah 334,894 kg. Sedangkan untuk nilai M1, kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus Pi per 4 HF DF, di mana dihasilkan nilai sebesar 43,472 kg. Dari nilai-nilai tersebut, maka kita melakukan simulasi dan dihasilkan grafik seperti gambar di samping. Berdasarkan grafik di samping, dari nilai-nilai yang sudah kita cari dan sudah tertera dalam tabel, kita dapat melakukan simulasi sehingga kita dapat menemukan hasil seperti pada grafik berikut, di mana diketahui bahwa nilai dari jari-jari dan gaya pelampung, di mana dapat dihasilkan nilai B per A adalah 0,5 dan nilai KOA adalah 0,214. Terdapat garis merah, di mana garis merah itu menunjukkan nilai yang dihitung. Nilai absolut dari gaya eksistensi dinormalisasikan untuk massa yang sama dengan kira-kira 0,8. Dari M1 dibagi M1 tambah A sama dengan 0,8, maka didapatkan nilai M1 tambah A adalah 52.166 kg. Sedangkan fungsi gaya FWT ditentukan dari persamaan 1 dan persamaan 2, yang kemudian diinteraksikan
antara FW dan FWT, sehingga didapatkan persamaan berikut. Nilai FW dalam persamaan 7 atau persamaan sebelumnya itu merupakan puncak dari gaya, sedangkan nilai gamma adalah gelombang dari gaya, sehingga didapatkan persamaan berikut. Dari persamaan-persamaan tersebut, maka didapatkan bahwa nilai Z2 adalah 0,1493Z1 sama dikurang 0,1493Z2 ditambah 0,01493Z1 dikurang 0,01493Z2. Dari nilai-nilai yang sudah kita ketahui dari beberapa persamaan tersebut, kemudian dilakukan simulasi model matematis dari persamaan 1 dan persamaan 2 dengan menggunakan state space di Google Colab. Untuk persamaan 1 merupakan model matematis dari sistem terapung dan persamaan 2 mempresentasikan sistem yang tenggelam dari Aquaboy. Sedangkan untuk sistem terapung sendiri didapatkan hasil seperti pada gambar berikut. Dari simulasi yang telah dilakukan dan hasil yang telah dikeluarkan, maka pada sistem terapung didapatkan bahwa keluaran grafik yang berbentuk statis. Hal ini dapat disebabkan karena sistem pegas yang terlalu kaku atau konstanta pegas yang dimiliki terlalu besar, sehingga sistem pegas sulit untuk berosilasi. Selain itu, kondisi gelombang yang ada juga mempengaruhi gaya yang dihasilkan oleh sistem. Gelombang yang terjadi terlalu kecil, sehingga pegas yang memiliki konstanta terlalu besar sangat sulit untuk digerakkan. Setelah kita melakukan simulasi untuk sistem terapung, maka kita akan melakukan simulasi untuk sistem tenggelam, atau pada sistem kita menghitung bagian M2-nya, dan didapatkan hasil grafik seperti gambar berikut. Dari keluaran tersebut, maka terlihat bahwa grafik membentuk karakteristik critically damped. Karakteristik berikut merupakan karakteristik yang sangat baik untuk diterapkan pada sistem karena tidak berosilasi secara berlebihan dan respon waktu yang dimiliki lebih cepat mencapai proses tunak. Karakteristik ini didapatkan karena konstanta pegas memiliki besaran yang sesuai dengan kapasitas dari massa beban sistem. Gelombang air laut juga sangat mempengaruhi osilasi dari pegas. Berdasarkan gelombang yang sesuai untuk menggerakkan sistem akan membuat keluaran lebih ideal. Nah, dari pembahasan dan hasil yang udah kita dapat di sebelumnya, kita dapat nih 2 kesimpulan di sini. Yang pertama adalah ada 2 respon dari sistem Aquaboy dari gelombang nyata. Sistem yang memiliki konstanta pegas terlalu besar tidak bisa membuat pegas berosilasi secara maksimal ketika gelombang laut yang berperan sebagai force di dalam sistem Aquaboy terlalu kecil. Lalu yang kedua, model matematis yang digunakan dalam sistem Aquaboy didapatkan dari persamaan yang terdiri dari massa, konstanta pegas, gaya, damp, spring, dan lainnya seperti yang ada pada persamaan 1 dan persamaan 2 dalam pembahasan kita. Saran dari kami kelompok 4 yaitu menggunakan pegas yang memiliki konstanta yang lebih kecil dibandingkan dengan sistem yang tenggelam. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pegas untuk berosilasi. Demikian hasil pembahasan dari jurnal kami kelompok 4. Buat teman-teman semua, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu kalian semua. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan jangan lupa juga buat follow IG kita semua. Terima kasih.